Oke, nah pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk menjelaskan ya faktor lain di luar daripada kita memahami teori ya. Teori yang dimaksudkan dalam hal ini lebih kepada teknikal, fundamental, dan lain-lainnya lah. Nah, jadi dalam kesempatan ini saya akan mencoba dulu untuk membahas hal yang berbeda. Yang berbeda yang dimana ya mungkin saya tidak akan pernah bosan untuk menyampaikan hal ini. Mayoritas kebanyakan ini menjadi suatu hal yang dimana tidak terlalu dipertimbangkan oleh banyak trader. Ya, khususnya yang masih baru-baru ya, baru-baru memulai, nah ataupun juga yang sudah memulai. Nah, bagi yang sudah memulai terkadang, ya ini pun juga berdasarkan dari pengalaman saya pribadi ya. Bagi yang sudah memulai, sebagai contoh sudah setengah tahun berjalan ataupun juga 1 tahun berjalan ya. Dan ini juga menjadi hal yang disepelekan, dianggap remeh, tidak dihiraukan. Nah, karena saya dulu seperti itu. Padahal ini menjadi salah satu ya seperti judul pada video ini menjadi salah satu kunci sukses dalam trading khususnya forex, yaitu apa? Manajemen risiko yang tepat. Nah, jadi pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk ya membahas akan hal ini, menjelaskan akan hal ini. Nah, mungkin di lain sisi juga dikarenakan sudah terlalu asik bermain dengan teknikal sehingga kita melupakan hal-hal seperti ini. Nah, terlalu asik bermain dengan fundamental sehingga kita melupakan hal-hal ini yang dimana dengan melupakan hal ini ya di situ risiko kita menjadi lebih besar. Dapat dikatakan juga berpotensi kerugian kita itu lebih besar daripada yang kita dapatkan. Nah, jadi nanti berasumsi, wah trading ini nggak benar, trading ini tidak benar, nah, rugi terus, selalu rugi. Nah, sebenarnya ya kembali kepada diri kita ya, berarti masih ada yang salah di dalam penerapannya. Maka dari itulah kita rugi. Nah, apabila mau kita kembalikan, selalulah diingat, trading forex itu adalah aktivitas yang dimana memang menjanjikan potensi keuntungan yang tinggi. Nah, tolong dipahami arti kata potensi. Namanya juga potensi, ya belum tentu hal itu akan terjadi. Namanya juga potensi. Kenapa belum terjadi? Ya dikarenakan juga memiliki resiko yang besar. Ini resiko. Nah, ini kembali kepada mindset lagi. Maka dari itulah saya katakan potensi, berpotensi menjanjikan akan mendapatkan keuntungan yang besar. Tetapi tolong, nah, di dalam mau mencari keuntungan tersebut kita memiliki risiko dalam hal ini. Nah, oleh karena itu sangat penting untuk kita dapat menerapkan manajemen risiko secara tepat dalam setiap transaksi yang kita lakukan di pasar. Nah, jadi dalam kesempatan ini saya akan mencoba mengupas perihal manajemen risiko ini.
bagaimana pentingnya? Apa sih dampaknya di dalam trading kita? Seberapa pentingkah dia? Nah, jadi dalam hal ini saya akan mencoba untuk membahas hal tersebut. Nah, jadi kita akan membahas tentang pentingnya menggunakan manajemen risiko yang tepat di dalam trading forex dengan tujuan agar kita bisa lebih sukses lagi di dalam trading. Wah, secara teknikal, secara teori teknikal sudah mendalami, sudah mengetahui. Nah, mau dengan sistem apapun sudah mengetahui. Nah, tinggal dikombinasikan saja dengan manajemen risiko seperti ini. Ya, mudah-mudahan, insya Allah, yang tadinya masih dalam keadaan rugi, mudah-mudahan bisa untung. Yang tadinya tidak rugi dan juga tidak untung, alias modalnya kembali, tetapi tidak ada kemajuannya, mudah-mudahan dengan setelah mengetahui hal ini, dapat lebih berkembang lagi. Nah, apabila sudah ada yang dapat untung, nah tetapi dalam hal ini, masih segitu-segitu saja, ya mungkin sudah bisa mencoba untuk melakukan suatu pengembangan ke depan. Nah, manajemen risiko. Apa sih itu manajemen risiko di dalam trading forex? Nah, tidak usah dipungkiri, masih banyak sih sebenarnya yang tidak memahami akan hal ini. Apa sih sebenarnya manajemen risiko itu? Ya khususnya di trading forex. Nah, jadi manajemen risiko dalam trading forex yaitu suatu proses yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi atau mengukur dan mengendalikan risiko yang terkait dengan aktivitas trading kita. Dengan tujuan untuk dapat meminimalkan kerugian dengan harapan dapat memaksimalkan potensi keuntungan yang mau kita raih. Nah, maksudnya bagaimana itu mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan risiko? Sebagai contoh mudahnya. Kita mau nge-buy saat ini di sini, di harga yang berjalan saat ini. Kita mau nge-buy dikarenakan kita melihat ini, wah ini trennya lagi dalam keadaan naik ke atas. Wah ini bagus nih apabila kita ambil peluang untuk mengikuti tren yang sudah kuat ini. Ya sudah, tinggal diukur saja dulu. Kita mau nge-buy pada saat harga di 137.56 sekian ini. Nah, yang pertama, ukurlah dulu. Identifikasi dulu. Apabila saya nge-buy di sini, kalau saran saya, seberapa siap kita menerima apabila risiko itu terjadi? Sebagai contoh, saya siap kehilangan risiko sebesar $20 apabila saya nge-buy saat ini juga. Contohnya, apabila nge-buy $20 berarti lebih kurang di sinilah kita letakkan area risiko kita, di line yang berwarna merah ini. Sebentar. Nah, di line yang berwarna merah ini. Nah, apabila memang kita sudah siap akan risiko tersebut, ya silakan membuka transaksi. Seperti yang dikatakan tadi, setelah kita dapat mengukur, mengidentifikasi minimal risiko dulu, nah baru kita berbicara untuk masalah yang mau didapatkan. Yang mau didapatkan tadi, kita mau memaksimalkannya lebih besar potensi keuntungannya daripada risiko tersebut. Sebagai contoh, dengan merugikan $20, saya mau mengambil keuntungan itu sebanyak $30. Sudah lebih banyak daripada risikonya. Nah, inilah hal-hal yang harus kita ukur. Tetapi dengan syarat apabila risiko ini tersentuh,
diambil oleh pasar, artinya contohnya kita nge-buy saat ini, harga turun dan kita rugi $20, ya kita itu harus siap. Kita harus siap. Nah, itu sebagai contohnya. Ukurlah, lihatlah dulu. Identifikasilah dulu. Wah, resikonya terlalu banyak itu $20. Ya apabila Anda tidak siap untuk resiko sebanyak $20, ya kecilkan jumlah resikonya. Berapa Anda siap menerima kerugian? $20 tidak siap, kecilkan menjadi $10. Itulah fungsinya kita mengukur. Jangan memaksakan dalam hal ini. Jangan dipaksakan. Apa sih pentingnya manajemen risiko dalam trading forex? Nah, jadi penerapan manajemen risiko yang tepat dalam trading forex sangat penting. Dikarenakan apa? Dapat membantu kita selaku trader menghindari kerugian yang besar dan dapat memaksimalkan potensi keuntungan yang bisa didapatkan. Nah, maka dari itu pertimbangkanlah manajemen risiko ini. Hal penting yang lainnya banyak. Pahamilah ini, manajemen risiko ini. Janganlah tidak dipedulikan. Nah, oke, kita bahas meminimalisir kerugian. Nah, di dalam trading forex, kerugian itu adalah hal yang tidak dapat kita hindari. Tolong itu digarisbawahi. Kerugian itu adalah hal yang tidak dapat kita hindari. Berarti, dengan kata lain, rugi itu pasti rugi. Kenapa? Ya tidak ada yang 100% di sini bekerja dengan sempurna. Maka dari itulah, dalam trading forex, kerugian itu adalah hal yang tidak dapat dihindari. Maka dari itu jangan konyol kita di sini. Namun, walaupun tidak dapat dihindari, dengan menerapkan manajemen risiko yang tepat, kita selaku trader ini dapat meminimalkan kerugian tersebut. Seperti yang saya contohkan tadi. Wah, tidak siap nih rugi $20 nih dengan risiko seperti ini. Kecilkan. Berapa siapnya? Siap di angka berapa kita untuk rugi? Jadi, dengan meletakkan stop loss yang tepat, yang dimana kita sudah siap untuk kerugian tersebut, dengan untuk membatasi jumlah kerugian tadi, artinya kita lebih siap untuk hal itu. Nah, maka dari itu tepatlah dia. Ini tidak terkadang, waduh ini udah berdasarkan konsep ini pasti akan naik. Wah, jangan berkata pasti kalau berbicara masalah konsep. Wah, ketemu ini pasti naik. Wah, itu nggak ada itu. Hati-hati. Yang pasti itu apa tadi? Apa yang pasti itu tadi? Kerugian. Kenapa pasti? Karena memang tidak dapat kita hindari. Nah, jadi hati-hatilah, bijaksanalah. Nah, setelah itu, oke, ini saya apakan dulu ya. Meminimalkan kerugian. Tadi sudah. Oke, meminimalkan kerugian. Nah, ini salah satunya
hal yang harus kita lakukan dalam manajemen risiko yang tepat untuk dapat meraih kesuksesan di dalam trading. Setelah itu, amankanlah dulu modal kita. Artinya, melindungi modal kita. Melindungi modal. Inilah bagian-bagian daripada manajemen risiko itu. Manajemennya. Melindungi modal. Nah, ini maksudnya bagaimana? Modal itu adalah aset. Aset yang sangat berharga untuk kita. Dengan menerapkan manajemen risiko yang tepat, kita selaku trader ini dapat melindungi modal kita dari kerugian yang besar. Hal ini dapat dilakukan dengan membatasi jumlah orderan yang dipertaruhkan ataupun juga yang kita buka transaksinya di setiap posisi trading kita. Nah, lindungilah modal. Sebagai contoh, prioritaskanlah dulu, ya minimal modal itu tidak berkurang. Nah, kita deposit $100, nah kita trading. Nah, 2 kali kita membuka transaksi, ternyata yang $100 tadi mengalami kerugian sebanyak $30. Nah, kalau sudah seperti ini, cobalah prioritaskan kerugian $30 tadi di transaksi kita yang berikutnya. Kembalikanlah dulu kerugian tersebut. Dengan harapan apa? Apabila nanti memang harga, contohnya kita nge-sell ini, kita sudah rugi $30, baru kita membuka transaksi lagi. Harga berjalan, kita sudah dapat keuntungan $30. Nah, saran saya dalam hal ini, ambillah dulu $30 tadi untuk apa? Untuk memprioritaskan melindungi modal kita ini tadi. Minimal modal kita kembali lagi utuh dulu. Nah, selamatkanlah modal ini. Lindungilah dia. Kenapa? Karena seperti yang saya katakan tadi, modal kita ini adalah aset yang berharga di sini. Aset yang berharga di sini. Yang nggak ada modal, mana bisa kita trading kan? Nah, kalau keuntungan itu udah tidak usah dipikirkan. Jadi aset kita yang berharga di sini adalah modal kita. Maka dari itu ya tolonglah lindungilah dia. Selamatkanlah modal itu dulu. Apabila rugi, prioritaskanlah modal kita tadi itu dapat kembali. Yang rugi tadi dapat kita kembalikan dulu. Nah, ada banyak cara melakukan melindungi modal ini. Seperti contoh yang tadi saya katakan. Nah, yang kedua ya kembali juga seperti yang pertama saya katakan. Nah, jaga jumlah lot. Jangan terlalu overload bermainnya. Nah, ini kadang nanti melihat di luar sana bermain dengan full margin. Nah, kita pengen ikut-ikut. Tidak usah seperti itu. Jagalah dan lindungilah modal kita. Karena modal ini adalah aset yang sangat berharga bagi kita. Setelah itu, bagaimana lagi sih menerapkan manajemen risiko yang tepat ini? Nah, yang ketiga, cobalah untuk meningkatkan potensi keuntungan. Nah, ini bagaimana maksudnya? Nah, tingkatkan potensi keuntungan. Menerapkan manajemen risiko yang tepat juga dapat membantu kita meningkatkan potensi keuntungan ini. Risiko dan potensi keuntungan selalu berjalan beriringan. Nah,
Dengan menerapkan manajemen risiko yang tepat, trader dapat memaksimalkan potensi keuntungan tanpa harus mengambil risiko yang besar. Nah, tingkatkanlah keuntungan ini. Setelah apa? Setelah kita dapat meminimalkan kerugian yang tadi sudah dijelaskan di depan. Setelah kita dapat melindungi modal kita, aset kita. Nah, setelah bisa kedua hal ini, maka dari itu barulah kita meningkatkan potensi keuntungannya. Nah, jadi kalau secara manajemen risiko, jangan dulu berbicara mau mencari keuntungan yang besar di sini, tetapi kedua hal yang di atas ini, meminimalkan kerugian dan juga melindungi modal, tidak menjadi prioritas kita di dalam trading. Jangan harap. Nah, jangan dulu muluk-muluk mau mengambil keuntungan yang besar. Oke, setelah kita mengetahui beberapa faktor manajemen risiko yang tepat, nah, di antara ketiga ini, nah sekarang saya akan coba untuk bagaimana sih cara menggunakan manajemen risiko yang tepat di dalam trading forex. Jadi untuk menerapkan manajemen risiko yang tepat dalam trading forex, kita selaku trader ini dapat melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, nah ini yang simple-simple sih, tetapi terkadang masih banyak juga yang tidak peduli akan hal itu. Ya terkecuali memang yang mempunyai dana tidak terhingga ya, tidak terbatas, itu silakan. Yang pertama, ya gunakan sajalah stop loss. Gunakanlah stop loss, jangan tidak. Nah, kenapa? Nah, lindungi modal. Minimalkanlah kerugian. Dengan adanya stop loss, kita dapat meminimalkan kerugian. Oke? Dengan harapan apa? Dapat meningkatkan potensi keuntungan. Seperti yang saya jelaskan tadi di depan. Nah, meresikokan $20 untuk mengambil keuntungan sebanyak $30. Nah, sebagai contoh, ini saya ada entry buy di pair USD JPY di time frame H4 saya ketemunya. Oke, dalam hal ini saya hanya memanfaatkan demand yang kotak biru ini. Maka dari itulah di sini saya ada orderan buy. Di sini. Oke, sebelum saya entry di sini, saya mengukur nih resiko saya. Wah, saya entry buy di sini, resiko saya letakkan di bawah daripada kawasan demand ini sebanyak ada lebih kurang 800 poin. Udah 800 poin, kita siap berapa rugi untuk resiko tersebut. Sebelumnya stop loss ini saya letakkan di bawah ini. Nah, ini saya sudah meminimalkan kerugian. Nah, kalau saya sih mudahnya, wah ini ada 800-an poin. Nah, contohnya ada 1000 poin resiko. Kalau saya pribadi, saya udah mikirnya ikhlas berapa sih hilang apabila resiko ini tersentuh. Nah, oke, ini contohnya ada 800-an poin tadi ke bawah resiko. 800 salah. Ada 600-an poin. Ada 600-an poin resikonya. Sehingga stop loss saya letakkanlah di bawah demand ini. Nah, inilah stop loss, saya gunakan stop loss untuk meminimalisir kerugian. Artinya, apabila nanti di sini saya ngebuy, ya kan? Nah, harga ngebuy di sini kan sempat turun nih, saya ngebuy di sini. Nah, sempat turun sampai di sini, tetapi ya stop loss saya masih belum tersentuh. Dengan adanya stop loss, apabila harga terus turun ke bawah, maka orderan yang terbuka ini akan tertutup secara otomatis. Yang dimana apabila harga terus bergerak ke bawah, kerugian kita itu tidak semakin besar. Karena apa? Dikarenakan orderan kita sudah tertutup secara otomatis.
Dikarenakan kita sudah meletakkan stop loss di bawah ini. Kan lebih aman. Ya, kalau bagi saya lebih aman menggunakan stop loss daripada yang sok-sok jago tanpa menggunakan stop loss. Nah, jadi stop loss itu suatu orderan yang ditempatkan oleh kita. Nah, artinya kita membuka transaksi, kita letakkan stop loss-nya untuk dapat menghentikan kerugian pada posisi trading. Seperti yang saya katakan tadi. Nah, maka dari itulah dengan menetapkan stop loss ini yang tepat sangat penting dalam menerapkan manajemen risiko di dalam kita trading. Nah, stop loss setelah itu ya udah pahamilah risiko itu. Pahamilah risiko ini, pahamilah risiko ini. Janganlah tidak dipahami. Waduh, rugi kalau tidak memahami ini. Ya, saya pun secara pengalaman pribadi setelah mengetahui hal-hal seperti ini juga lah, baru ada perubahan yang sangat-sangat drastis, berubah total. Nah, jadi pahamilah risiko ini. Jadi sebelum kita mau membuka transaksi itu, nah kita selaku trader ini perlu dulu memahami risiko yang terkait dengan aktivitas trading forex kita. Nah, inilah hal yang sangat membantu untuk mengambil keputusan secara bijaksana dalam melakukan transaksi. Maksudnya gimana? Yang saya katakan tadi, wah di sini ada 600 poin risikonya. Kalaulah saya menggunakan lot 0.01, lebih kurang saya ada rugi $6. Siap tidak? Rugi $6. Apabila tidak siap, kecilkan risikonya. Itu saja. Yang penting siap. Nah, terus yang ketiga, ya ini tak luput juga lagi, tetap juga kembalinya ke ya kita harus memiliki rencana trading yang jelas. Nah, memiliki rencana trading yang jelas. Kita selaku trader ini perlu memiliki rencana trading yang jelas dan terperinci kalau bisa. Karena hal inilah yang dapat membantu kita selaku trader untuk menghindari keputusan trading yang emosional. Dan kita dapat mengikuti rencana trading yang telah kita rencanakan sebelumnya. Jadi dengan adanya memiliki rencana trading ini, nah, trading plan, lebih kepada trading plan. Nah, kita itu lebih, gimana ya? Lebih dapat menghindari trading itu tanpa emosi. Jadi contoh seperti ini tadi, saya nge-buy karena ada demand di sini, saya nge-buy. Oke, saya nge-buy di sini ada demand. Lalu harga turun ke bawah, ya sudah, biarkan saja, jangan kita emosi. Kenapa? Karena memang sudah ada rencananya. Nah, saya nge-buy di sini, rencana saya nge-buy di demand ini, stop loss saya letakkan di bawah demand. Apabila memang ini sudah tersentuh stop loss-nya, ya sudah. Jangan lagi kita emosi, jangan lagi emosi. Tidak perlu kita emosi, karena apa? Jangan kita emosi lagi. Ya itu rencananya, jadi kita mematangkan rencana trading kita. Konsistenlah akan trading plan yang sudah kita buat, keputusannya. Nah, ini kenapa sampai saat ini juga masih saya belum ambil keuntungannya ini. Nah, berdasarkan trading plan untuk saya nge-buy di USD JPY time frame 4 ini, target saya itu berada di area ini, line yang merah ini. Saya mau mengambil area ini. Nah, di sini target saya. Maka dari itulah
posisi buy pada pair USD JPY ini saya masih tahan. Dikarenakan apa? Saya sudah memiliki rencana trading. Nah, target saya itu di line yang warna merah ini. Disinilah target saya. Saya memanfaatkan ini, support ini. Nah, hanya saja di dalam trading plan saya, di dalam rencana trading saya, apabila harga ini sudah berjalan saja 1:2 risk rewardnya, maka dari itu stop loss ini tadi yang dia menjadi risiko, maka saya akan break even point. Nah, jadi saya mengantisipasi resiko. Nah, yang meminimalkan kerugian. Nah, alhamdulillah dalam hal ini saya sudah meminimalkan kerugian. Artinya, dengan saya melakukan break even point seperti ini, saya sudah tidak ada lagi kerugian. Jadi saya lebih tenang dan lebih plong untuk mengikuti pergerakan harga ini untuk mencapai area target saya apabila datang. Tetapi apabila tiba-tiba harga nanti berubah saat ini, contohnya di sini, dia turun, ya sudah, saya pun juga tidak dalam rugi. Modal saya terlindungi, saya tidak dalam keadaan rugi, tetapi keuntungannya tadi lebih sedikit. Tetapi dalam hal ini modal saya terlindungi. Nah, apabila sekarang ini saya mau tutup, lebih kurang saat ini sudah ada berjalan 2.800-an poin. Dengan resiko 600-an poin, saya sudah hampir mendapat 1/4 kali risk rewardnya. Nah, kan sudah aman kan? Tinggal di break even point kan? Nah, ini saya letakkan lebih ke atas. Atau break even point kan 1/1, 600 poin ke atas, ya sudah. Atau break even point kan, ya ambil lebih besar daripada resiko. Resiko ada 600-an poin. Oke, resiko ada 600-an poin tadi, maka saya akan break even kan hal ini 1/2, berarti 1.200 poin. Nah, apabila harga turun sampai ke line yang merah ini, area stop loss plus ini, ya sudah, saya tetap untung. Harga turun kemari, nah saya tetap dalam keadaan untung yang dimana ketiga hal ini 1, 2, 3 saya dapatkan. Resiko saya minimalkan, modal saya aman, pendapatan yang saya dapatkan meningkat lebih besar daripada resiko saya tadi. Nah, maka dari itulah perlu kita memiliki rencana trading. Kelolalah akun kita ini dengan bijaksana. Kelolalah. Nah, ada juga yang dimana memang deposit $100, ya resikonya itu $100. Ada juga tipe trader yang seperti itu. Nah, dia buka transaksi dengan modal $100, contohnya trader tersebut nge-buy, ya sudah, resiko saya $100 tersebut. Apabila habis, MC ya sudah habis. Apabila naik, ya sudah naik, saya dapat untung. Ada juga yang seperti itu. Ya kita tidak salahkan dalam hal itu. Bagaimanapun, nah, namanya juga trading ini, carilah gaya trading itu yang tepat dan yang sesuai untuk kita. Aduh, saya terus terang, saya kenal trading ini dari tahun 2014, sekarang tahun 2023. Wah, kalau berdasarkan pengalaman, waduh, sudah tidak tahu lagi bilang. Pahit. Nah, berdasarkan pengalaman tersebutlah yang mengajarkan saya untuk tidak pahit lagi. Makanya kalau saya pribadi, gaya saya itu lebih kepada berhati-hati dan lebih kepada bijaksana lah dalam menerapkan segala halnya. Kenapa harus bijaksana? Ya dikarenakan apabila kita bijaksana di dalam trading ini,
Kebijaksanaan inilah yang dapat menjadi salah satu kunci dalam menerapkan manajemen risiko yang tepat di dalam trading. Kita bijaksana, maka kita akan pertimbangkan ke semua hal ini. Meminimalkan kerugian, melindungi modal, meningkatkan potensi keuntungan, meletakkan stop loss di setiap transaksi, memahami resiko stop loss kita tadi, memiliki rencana trading. Barulah kita bijaksana. Dengan bijaksana di dalam trading, ya kita selaku trader itu dapat membatasi jumlah, baik itu jumlah lot yang akan kita gunakan, baik itu jumlah lot kerugian, baik itu jumlah kerugian yang akan kita terima, baik itu juga keuntungan yang akan kita dapatkan. Jadi semuanya itu kita lebih dewasa untuk mempertimbangkannya. Nah, terus kita dapat juga karena bijaksana dapat mengelola transaksi kita. Nah, contohnya di sini, wah udahlah ini apabila nanti resisten yang saat ini sudah terbentuk di atas ini ditembus, wah ini akan saya hold kembali. Nah, jadi kita sudah bisa seperti itu. Kita dapat mengelola posisi trading kita itu apabila kita bijaksana. Dengan bijaksana kita tadi, ya itulah kita dapat mempertimbangkan jumlah lot yang tepat yang dapat kita manfaatkan. Saya gunakan lot 1 lot, wah ini kalau 1 lot risiko ada 500 poin, saya rugi $500. Nah, jadi kita tahu akan hal itu semua. Dengan bijaksana, ya kita pun juga akan terhindar daripada emosi. Jadi emosi kita tuh tetap stabil. Oh kenapa sih berbicara masalah emosi? Wah semua trader mayoritas emosinya tinggi. Darah tinggi semua. Emosi itu bahaya dalam trading ini. Karena apa? Emosi ini dapat mempengaruhi keputusan trading kita yang kita ambil menjadi buruk hasilnya. Maka dari itu pentinglah untuk kita dapat menjaga emosi kita agar tetap stabil. Nah, dengan mengetahuilah ke semua hal-hal yang sudah dijelaskan ini, nah, sehingga kita pun juga dapat menstabilkan emosi kita. Nah, mungkin dalam hal ini basic, dibilang basic sih, tetapi banyak yang tidak menghiraukan. Nah, ini tidak, nanti sudah ada keuntungan. Nah, modal $100 ada untung $50, langsung dirugikan $150. Ya saya pun tidak menyalahkan akan hal itu. Ya semua kembali kepada gaya masing-masing, gaya nyamannya, bagaimana nyamannya kita. Nah, jadi terakhir untuk menutup, saya akan coba simpulkan. Marilah kita sebagai trader, baik yang baru memulai, baik yang sudah memulai, ataupun juga yang mau dalam tahap pengembangan, ayo marilah kita menerapkan manajemen risiko yang tepat. Nah, dikarenakan ini memang sangat penting di dalam trading, khususnya forex. Mau forex, mau saham, mau komoditas, mau kripto pun juga, ya itu semua berlaku untuk hal ini. Nah, dikarenakan apa? Ya dengan mengetahui, dengan dapat menerapkan manajemen risiko dengan tepat, nah itu dapat membantu kita selaku trader tadi dapat meminimalisir kerugian, kita dapat melindungi modal kita dapat meningkatkan potensi keuntungan kita. Apa sih ruginya? Bagus malah kan? Bagus ini ketiga hal ini. Setelah mengetahui ketiga hal ini, kita dapat menggunakan stop loss, memahami resiko, kita memiliki rencana trading plan. Sudah oke. Nah, dengan mengetahui semua hal ini, maka kita dapat mengelola akun kita itu dengan benar. Dan juga dengan bijaksana. Dan yang paling penting lagi apa tadi? Kita dapat menjaga emosi kita. Terhindarlah kita yang namanya
mengejar pasar. Karena kebanyakan juga kan, ini udah rugi nih. Nah, langsung dikejar lagi pasar itu. Wah, itu banyak juga seperti itu. Nah, jadi dengan menerapkan manajemen risiko yang tepat, ya, insya Allah kita selaku trader ini dapat memperoleh keuntungan secara konsisten. Nah, dan dapat menghindari kerugian yang besar dalam trading forex. Berarti kesimpulannya, dengan mengetahui manajemen risiko ini, kita selaku trader ini, khususnya retail trader ini, dapat memperoleh keuntungan secara konsisten. Kembali lagi ke konsistensi. Oke? Jadi lebih kurang inilah yang dapat saya bahas dulu untuk video kali ini, di mana saya sudah contohkan juga di beberapa trading saya secara langsung ini. Contoh tadi di sini saya ada risiko 600-an poin. Nah, alhasil apa yang tadinya ini jadi risiko, saya tukar, saya rubah dia menjadi untung. Nah, seperti itu. Tapi untuk saat ini saya masih akan letakkan dulu break even poinnya di bawah support ini. Support yang ini, nah dengan harapan target saya itu masih berada di atas ini lagi. Jadi target tinggal saya pindahkan saja ini area TP saya di sini. Oke, lebih kurang di situ. Nah, jadi sudah ada trading plan-nya. Saya nge-buy di sini dan saya akan ambil profitnya itu di atas itu. Ya, lebih kurang dari harga berjalan ini masih ada dalam 2.500-an poin lagi ke atas yang akan saya tunggu. Nah, tetapi di dalam trading plan saya juga seperti yang saya sampaikan tadi tetap melihat apa yang akan dibuat oleh pasar ini juga. Ya. Contohnya apabila memang nanti ada potensi harga ini tidak lagi naik ke atas, ya maka saya akan mengantisipasi orderan yang terbuka, orderan buy yang terbuka ini. Nah, dengan harapan apa? Dapat saya menerapkan ketiga hal ini tadi. Nah, ayo mulai sekarang marilah cobalah untuk mengenal hal ini dengan harapan dapat kita terapkan. Nah, alhamdulillah kalau saya pribadi ya saya sudah menerapkannya dan saya berani berbagi seperti ini juga dikarenakan ya saya pribadi juga mendapatkan hasil yang bagus yang dimana terdapat perubahan secara signifikan baik itu di dalam ketiga hal ini. Contohnya saya sudah mulai meningkat namanya untuk meminimalisir kerugian, saya sudah lebih meningkat lagi penerapan saya dalam melindungi modal, nah begitu juga dalam mengambil keuntungan. Nah, maka dari itu tidak ada ruginya. Nah, masih banyak loh yang tidak memperdulikan perihal manajemen risiko ini. Padahal ini menjadi salah satu kunci sukses kita dalam trading forex. Nah, maka dari itu, seperti yang saya katakan, dengan banyaknya mereka yang tidak mau memperdulikan akan hal ini merupakan menjadi kesempatan besar untuk kita. Karena mereka tidak mau. Nah, inilah kesempatan besar untuk kita agar dapat bisa sukses di dalam trading. Oke? Nah, mudah-mudahan bahan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, menjadi suatu pengetahuan yang bagus, ya. Nah, kalau saya sih harapannya agar dapat diterapkan. Ya pelan-pelan dulu untuk menerapkannya. Nah, nanti setelah beriring berjalannya waktu, ya insya Allah akan lebih pasti akan bisa. Oke, maka dari itu saya sudahi saja dulu video ini dengan tema kunci sukses dalam trading forex, lebih kepada mengenal ataupun mengetahui dan peran pentingnya manajemen risiko apabila kita menggunakan manajemen risiko secara tepat. Maka dari itu saya sudahi saja dengan wassalam.